Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hei, tunggu sebentar. Seseorang memanggil Wo Yuhao membuatnya berbaik dengan bingung. Dia hanya melihat Nan QQ mengejarnya dengan senyum di wajahnya. Ada apa QQ? Apakah kamu masih senang? Wo Yuhao tertawa. Nan QQ mendengus dan menjawab, apakah aku orang seperti itu? Aku di sini untuk membantumu. Wo Yuhao penasaran saat dia bertanya, membantuku? Bantu aku dengan apa? Nan QQ terkekeh dan berkata, apakah kamu ingin keluar dan bermain? Aku punya ide yang akan membuat senior tertua setuju untuk membiarkanmu pergi. Namun, kamu harus menjadi pacarku dalam beberapa hari. Hah? Apa? Wo Yuhao tertegun sejenak. Dia sedikit malu ketika dia memandangnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum berbalik dan pergi. Hei, Nan QQ menginjak kakinya dengan marah. Apakah aku seburuk itu? Tidak bisakah kau berpura-pura menjadi pacarku? Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, maaf QQ, kamu wanita yang baik dan aku yakin kamu akan menemukan pangeran tampanmu di masa depan. Aku akan pergi dan mencari Guru Xuan Ziwen. Setelah selesai berbicara, dia berbaik dan pergi. Dasar, sangat tidak berperasaan. Aku tidak ingin pangeran tampan. Jangan pergi, biarkan aku selesai berbicara dulu. Dan QQ marah ketika dia mengejar Wo Yuhao menghentikannya. Wo Yuhao menghela nafas sedikit dan bertanya, QQ, apa lagi yang kamu inginkan? Dia mendengus dan berkata, ini hal yang baik untukmu. Aku masih harus mengejarmu untuk ini, tapi kamu sangat tidak mau. Aku akan langsung ke intinya. Apakah kamu ingat ibuku menyebutkan bahwa ada tempat misterius di Sekte Naga Bumi yang dia ingin berikan kepada Sekte Tang? Wo Yuhao tergerak dan dia berkata, ya, Penatuanan memang menyebutkannya sebelumnya. Mengapa? Bukankah kita sudah pergi untuk mengambilnya? Nan QQ berkata, satu pandangan dan aku dapat mengatakan bahwa kamu tidak sepenuhnya memahami kata-katanya. Ibuku memberitahumu bahwa tempat itu sepertinya hanya bisa diakses olehmu karena suhu di dalamnya sangatlah rendah. Masro biasa tidak mungkin bertahan di dalam, apalagi menjelajah jauh ke dalamnya. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang, kemungkinan ada tambang di dalam. Tambang ini juga sangat aneh karena di dalamnya sangat dingin. Kami hanya dapat memperkirakan bahwa ada semacam logam langka di dalamnya, tetapi kami tidak dapat mengetahui seberapa langka itu. Jika kamu tertarik, kamu dapat pergi dan melihat karena kamu tidak memiliki banyak yang harus dilakukan dan situasi perang telah lebih atau kurang stabil. Jika kamu mengambil logam langka, kamu dapat membawanya kembali. Oh, jadi ini tentang masalah itu. Wo Yuhao akhirnya mengerti dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih QQ. Aku akan kembali dan meminta izin pada kakak tertua. Dan QQ mengangguk berkata, baiklah, aku akan pergi dan menemui ibuku juga. Aku akan bertanya apakah dia bebas dalam periode waktu ini. Hah, wilayah sekte kami sudah ditempati oleh Kekaisaran Ryu. Jika kita kembali, kita harus berhati-hati juga. Wo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu tidak akan menjadi semacam jebakan maut. Kita sudah mengatasi dewa kematian. Apakah kita perlu takut pada tentara biasa dari Kekaisaran Ryu? Dan QQ tertawa dan berkata, kakak tertua baru saja mengajarimu tetapi kamu sudah kembali ke cara lamamu. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan melaporkanmu kepadanya? Wo Yuhao tertawa. Aku tidak takut. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Kamu yang paling setia. Dan QQ mendengus dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menjadi saudara yang baik dalam hidup ini. Wo Yuhao terkekeh. Senang menjadi saudara yang baik. Lihat, aku sangat baik kepada saudara-saudaraku. Baiklah, aku akan mencari Guru Xuan Ziwen. Kita akan berbicara ketika kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, Wo Yuhao selalu sibuk. Diskusi dengan Guru Xuan Ziwen membutuhkan waktu 6 jam sebelum ia menginvestasikan energinya
untuk mengembangkan peluru meriam jiwa stasioner. Adapun sekte naga bumi, BB memungkinkan dia untuk melanjutkannya ke sana setelah dia selesai dengan tugas ini. Selama istirahat dalam eksperimennya, Huo Yuhao ingin melakukan perjalanan ke pavilion Dewa Laut dan bertanya kepada penatua Swan tentang masalah yang dia hadapi. Selama kultivasinya, hanya saja dia merasa sulit untuk mengalihkan perhatiannya dari eksperimen ketika dia memulainya. Dia hanya akan menemukan waktu setelah dia menyelesaikan semua eksperimennya. Setelah peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 selesai, Swan Ziwan sudah sangat senang bahwa itu bisa sejauh ini. Huo Yuhao telah menggunakan beberapa teknik dalam penciptaannya dan itu akan meledak dengan jangkauan lebih dari 2 km. Tentu saja, penelitian Huo Yuhao hanya berjalan sejauh ini. Alat jiwa stasioner yang lebih kuat tidak dapat diproduksi dengan cara ini. Itu membutuhkan logam langka untuk cangkangnya, namun mengadopsi metode ini tidak diragukan lagi akan membantu menghemat sumber daya. Dia akhirnya selesai. Huo Yuhao melaporkan hasilnya kepada BB dan bersemangat saat dia duduk di depan BB. Dia benar-benar lelah selama setengah bulan terakhir. BB tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tampilan bersemangat Huo Yuhao. Setelah Huo Yuhao dan yang lainnya kembali, mereka telah membantunya dengan banyak pekerjaan. Dia jauh lebih santai selama setengah bulan terakhir ini. Yuhao, kapan kamu berencana untuk pergi? Karena eksperimen sudah selesai. BB bertanya. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya. Pergi? Kemana, kakak tertua? BB terdiam dan berkata, ingatanmu membuatmu gagal. Apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan pada QQ? Mereka membantu kita. Kita tidak bisa menunda lebih jauh. Pergi dan lihatlah. Jika itu semacam logam langka yang berharga, bawa kembali ke sekte. Huo Yuhao mengingat pembicaraannya dengan Nan QQ hari itu dan merasa malu saat dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, kakak tertua, aku akan pergi dalam 1 atau 2 hari. BB berkata, baiklah, kamu bisa pergi dalam waktu 2 hari. Kamu juga harus beristirahat selama 2 hari ini. Kamu tidak dapat menghabiskan seluruh waktumu untuk meneliti di masa depan. Lihatlah Guru Swan Ziwan. Dia maniak alat jiwa sekarang. Guru Swan Ziwan telah menjadi orang tersibuk di kota Shrek, namun itu aneh. Dia berhasil menjadi seorang Feng Hao Doulo di tengah semua aktivitasnya baru-baru ini. Ia sedang meneliti alat jiwa kelas 9 khusus. Setelah penelitiannya selesai, ia akan menjadi instruktur jiwa kelas 9 yang sebenarnya. Ia bahkan akan lebih kuat dari kebanyakan instruktur jiwa kelas 9 biasa. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku tidak bisa beristirahat. Aku memiliki beberapa keraguan selama kultivasiku sebelumnya. Aku masih perlu bertanya kepada penatua Swan tentang itu. Kakak tertua, aku akan pergi dulu. Jika tidak ada yang lain, aku akan langsung pergi ke pavilion Dewa Laut. Jika kamu ingin menemuiku, minta seseorang untuk pergi ke sana dan memanggilku. Setelah selesai, dia dengan cepat bergegas keluar. Setiap menit sangat berharga baginya. Kekuatan jiwanya telah meningkat ke peringkat lain selama setengah bulan terakhir. Dia sekarang adalah segi jiwa tipe kontrol peringkat 74. Peningkatan ini adalah hasil dari akumulasi serta penelitiannya tentang kekuatan jiwa Dewa Binatang Titian. Setelah Yuhao pergi, BB tersenyum saat menggelengkan kepalanya. Tanpa daya, dia dengan lembut bersandar di kursinya. Tiba-tiba, ia sepertinya memikirkan sesuatu. Choya, kamu di mana? Apa kabar? Ekspresi BB berubah lembut ketika dia memikirkannya, namun dia sangat khawatir. Sudah begitu lama sejak dia menerima berita tentang Tangya. Tanpa ragu, dia pasti telah sepenuhnya dipengaruhi oleh para masalah jahat itu dan kehilangan kesadarannya. BB benar-benar ingin mengambil resiko segalanya untuk menemukannya. Dia sudah diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan meninggalkan sekte Tang untuk menemukannya setelah 3 Legiun Seluruh Jiwa lengkap. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus membawanya kembali dengan aman bahkan jika dia tidak dapat menemukan Kaisar Biru Perak. Yuhao dengan cepat pergi ke Akademi Shrek setelah meninggalkan sekte Tang. Sekarang perang telah dimulai di benua ini, bahkan Akademi Shrek tidak sepenuhnya aman. Terlepas dari siswa yang sudah masuk akademi, jumlah siswa baru berkurang. Jika Shrek sudah seperti ini, tidak ada gunanya berbicara tentang akademi lainnya. Huo Yuhao langsung pergi ke Pulau Dewa Laut. Ketika dia berada di luar pavilion Dewa Laut,
Dia pertama bersujud ke pohon emas sebelum masuk untuk menemui Penatua Swan. Penatua Swan terlihat jauh lebih baik. Dia langsung membawa Huo Yuhao ke kamarnya untuk berbicara dengannya. Penatua Swan. Huo Yuhao senang ketika dia bergegas ke depan Penatua Swan. Eksperimenku telah berhasil. Kita dapat memulai membuat peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 tingkat rendah sekarang. Jika kita membuatnya secara berkelompok, kita harusnya bisa mengejutkan Kekaisaran Ryu. Penatua Swan kagum ketika dia berkata, "Oh, kamu benar-benar berhasil. Kamu memang jenius." Ini baru beberapa hari tetapi Huo Yuhao sudah menyelesaikan penelitian penting seperti ini. Itu bahkan sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh Kekaisaran Ryu. Setelah Huo Yuhao mulai meneliti, Bebe telah melaporkan idenya kepada Penatua Swan selama pertemuan rutin mereka di Pavilion Dewa Laut. Akademi Drake tidak lagi damai setelah perang dimulai. Konferensi Pavilion Dewa Laut dimaksudkan untuk bersifat tahunan tetapi sekarang diubah menjadi pertemuan bulanan rutin. Jika ada situasi khusus lainnya, pertemuan seperti itu harus diselenggarakan. Penatua Swan membersihkan bahu Huo Yuhao dan berkata dengan khawatir, "Jangan terlalu memaksakan dirimu, Yuhao. Kamu terlihat sangat lelah." Huo Yuhao tertawa malu. Peringatan Bebe telah jatuh di telinga tulinya. Dia bersemangat setelah menyelesaikan eksperimennya dan ia ingin memberitahu Penatua Swan segala sesuatu tentang misteri kekuatan jiwa. Penatua Swan, aku dirasuki oleh Dewa Binatang Litian ketika aku menantang Penatua Ye Shisui. Kemudian, Dewa Binatang mencurahkan kekuatannya ke dalam tubuhku dari jauh melalui kekuatan spasial. Dia turun menggunakan tubuhku, meskipun meridianku rusak. Setelah itu, aku berhasil memahami beberapa sifat tertentu dari kekuatan jiwa Litian. Ketika aku melakukan penelitian setelahnya, aku menemukan sesuatu yang aneh. Huo Yuhao menceritakan penemuannya bersama dengan rincian eksperimennya kepada Penatua Swan. Penatua Swan masih tersenyum ketika dia pertama kali mulai dan menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu. Dia sangat senang dengan keingintahuan Huo Yuhao, namun ekspresinya perlahan berubah saat dia terus mendengarkannya. Dia melakukan kompresi tekanan tinggi pada kekuatan jiwanya dan mengendalikannya di luar tubuhnya, menciptakan distorsi spasial dan memungkinkannya untuk meniru kekuatan jiwa dari lubang hitam Litian. Anak ini terlalu berani. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.